Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji milik Allah. Salat dan salam sama-sama kita berdoa semoga senantiasa selalu dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, penutup segala rasul dan nabi, khatamul anbiya. Baik teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, kita lanjutkan bahasan materi perkuliahan kita ya. Kali ini kita akan bahas tentang komponen-komponen dalam penelitian dan juga nanti sekilas tentang penelitian tindakan kelas. Ini pertemuan terakhir kita ya. Baik. Dalam penelitian ada dua metode secara garis besar yang sudah kita sampaikan di awal ya, dan dua metode itu kemudian bisa juga dikombinasikan dan dia menghasilkan berbagai macam model penelitian ya. Baik, dalam penelitian dari dua metode tersebut, yaitu ada metode kuantitatif dan kualitatif. Ketika diimplementasikan atau ketika kita melakukan sebuah penelitian dengan kedua metode itu, maka dua metode ini kemudian memiliki komponen-komponen yang agak berbeda gitu ya. Walaupun sebetulnya secara substansi ada beberapa yang sama, cuma nanti perbedaannya juga tampak di situ sekaligus ya, sebagai penciri dari masing-masing metode. Baik, dalam sebuah penelitian secara umum, pertama komponennya ada di situ permasalahan ya. Jadi dalam sebuah penelitian mau tidak mau kita berbicara tentang sebuah permasalahan atau suatu topik, tema yang memang kita angkat sebagai penelitian kita ya, yang nanti akan kita selesaikan atau kita cari solusinya atau jawaban dari rumusan masalah ataupun hipotesis yang kita rumuskan dari masalah tadi. Nah, masalah di sini adalah gap ya, atau kesenjangan antara dasollen, harapan, dengan kenyataan atau dasein. Ya, itu masalah. Jadi yang disebut dengan masalah itu adalah kesenjangan antara apa yang kita harapkan dengan kenyataan yang terjadi. Itu namanya masalah. Ya, definisi sederhana masalah seperti itu. Ya, maka dalam sebuah penelitian ilmiah ada ungkapan no problem no research. Ya, kalau nggak ada masalah nggak ada penelitian. Karena memang penelitian ilmiah itu berangkat dari sebuah permasalahan ya, untuk dicari penyelesaiannya ya, dan nanti dia akan menimbulkan sebuah pertanyaan baru ya. Jadi memang penelitian ilmiah itu dimulai dari masalah ya, kemudian diakhiri dengan masalah yang baru gitu ya, karena memang masalah itu berkaitan antara satu dengan yang lainnya gitu. Stoner mengatakan masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. Ya, itu ya permasalahan menurut Stoner. Jadi memang masalah itu ketidaksesuaian antara atau kesenjangan antara kenyataan dan harapan kita. Kemudian Sugiono membagi masalah itu menjadi 3 klasifikasi atau 3 bentuk masalah. Pertama, masalah deskriptif. Itu permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih ya. Atau artinya variabelnya berdiri sendiri. Dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu dengan yang lainnya. Hanya mencari hubungan variabel satu dengan variabel yang lain. Contoh permasalahan deskriptif itu seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid sekolah, misalnya kan, di Indonesia. Kemudian seberapa besar efektivitas model pembelajaran Jigsaw terhadap prestasi belajar siswa. Ini namanya permasalahan deskriptif. Dia hanya mendeskripsikan tentang satu variabel atau lebih ya.
Kemudian permasalahan komparatif, itu permasalahan ini dia membandingkan. Jadi ada perbandingan antara satu variabel atau dua variabel atau lebih ya. Contoh ada perbedaan prestasi belajar murid ya kelas A dan kelas B atau sekolah A dan sekolah B kan. Kemudian ada perbedaan pemahaman materi listrik tentang siswa sekolah formal dengan homeschooling misalnya kan. Jadi ada perbandingan, ada dua kelompok yang diperbandingkan di sini. Kemudian permasalahan asosiatif, itu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya. Hubungan simetris, yang pertama terdapat ada tiga bentuk hubungan. Yang pertama hubungan simetris, yaitu hubungan antara dua variabel yang lebih atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Contoh perumusan masalah. Masalahnya adalah sebagai berikut: adanya hubungan antara warna rambut dengan kemampuan memimpin negara, misalnya ya. Atau yang kedua, adakah hubungan antara jumlah payung yang terjual dengan jumlah murid di sekolah, misalnya kan. Ya. Kemudian hubungan kausal, hubungan sebab akibat ya. Misalnya, adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar? Jadi di situ ada kausalitas. Atau seberapa besar pengaruh kurikulum, media pendidikan dan kualitas guru terhadap kualitas SDM yang dihasilkan ya. Kemudian ketiga, hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Saling mempengaruhi, misalnya hubungan antara motivasi dan prestasi belajar SD di kecamatan A. Di sini dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi, tapi prestasi juga bisa mempengaruhi motivasi. Jadi ada hubungan timbal balik ya. Kemudian yang kedua, selain permasalahan di dalam penelitian kita, dalam komponen-komponen penelitian itu ada juga teori ilmiah. Nah, teori ini merupakan kaidah-kaidah atau konsep-konsep yang sudah baku, yang sudah rumuskan oleh para ahli ya, baik dalam bentuk buku maupun jurnal atau dalam bentuk karya tulis yang lain. Itu nanti kita kutip ya dan kita sajikan dalam penelitian kita, biasanya terdapat di bab 2 ya. Kegunaan teori adalah untuk memudahkan kita atau membantu kita seorang peneliti dalam menjelaskan permasalahan kita ya. Itu gunanya teori. Nanti di bab 4 kita akan dibantu dengan adanya teori, kita bisa menjelaskan masalah ya, atau fenomena yang ada di lapangan, dan bisa juga mengukur sejauh mana masalah tersebut ya, dan mengidentifikasi serta menganalisis permasalahan itu ya. Kemudian variabel ini adalah konsep ya atau objek kajian dari sebuah penelitian ya. Ari Kunto mengatakan variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik penelitian, itu namanya variabel ya. Itu sama juga dengan objek penelitian. Kalau Sugiono mengatakan variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Itu menurut Sugiono. Variabel itu biasanya ada dua, paling tidak Bapak Ibu ya. Kalau penelitiannya kuantitatif biasanya ada dua, tapi kalau kualitatif eksperimen biasanya ada variabel kontrol ya namanya. Tapi secara umum ada dua. Ya, variabel kontrol itu sebetulnya masuk pada variabel bebas tapi tidak menjadi objek dari penelitian itu ya. Kemudian dua pembagian variabel tadi, yang pertama variabel bebas ya. Variabel bebas itu variabel independen, disebut juga variabel independen atau variabel yang mempengaruhi ya. Yang kedua ada namanya variabel terikat atau dependent variable, variabel yang bergantung atau variabel yang dipengaruhi. Contoh kalau judulnya seperti ini, pengaruh motivasi belajar terhadap minat belajar siswa. Ya, berarti variabel bebasnya itu motivasi belajar karena dia mempengaruhi minat. Nah, minat sebagai variabel terikat atau variabel yang sudah dipengaruhi oleh motivasi tadi, gitu ya. Kemudian ada hipotesis. Nah, ini istilah yang kita kenal dalam penelitian kuantitatif. Hipotesis itu merupakan kesimpulan sementara atau dugaan sementara yang kita duga dari hasil teori yang kita review ya. Ini biasanya ada dalam penelitian kuantitatif. Jadi dengan ada berbagai teori yang sudah kita review ya dari permasalahan kita, maka kita kemudian membuat hipotesis ya. Apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan, ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Nah, hipotesis itu harus dijelaskan dengan singkat dan jelas.
Kemudian harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel. Kemudian hipotesis harus didukung oleh teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang sudah ada. Ya, itu hipotesis ya. Seperti yang saya contohkan tadi. Ya. Ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis alternatif atau HA yang menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y. Contohnya ada pengaruh motivasi terhadap minat belajar, itu namanya hipotesis alternatif ya. Atau misalnya jika motivasinya tinggi maka minat belajarnya juga tinggi misalnya kan. Nah, itu namanya hipotesis A atau hipotesis alternatif. Yang kedua ada namanya hipotesis nol atau hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan, tidak ada pengaruh dan lain-lain. Misalnya tidak ada pengaruh motivasi terhadap minat belajar, tidak ada perbedaan antara minat belajar siswi perempuan dan siswi laki-laki misalnya kan. Itu namanya hipotesis nol. Ya, yang menyatakan tidak adanya hubungan. Kemudian ada istilah istilah populasi. Ini juga dalam penelitian kuantitatif dan sampel. Populasi itu adalah keseluruhan subjek yang kita teliti, itu namanya populasi. Jadi semua yang berhak menjadi subjek penelitian kita atau yang menjadi subjek penelitian kita, maka dia disebut dengan populasi ya. Dia mempunyai karakteristik tertentu yang sesuai dengan apa yang kita tetapkan dalam penelitian kita. Contohnya begini, kita ingin meneliti tentang kepuasan mahasiswa STAI Al-Kifayah Riau terhadap kinerja dosen misalnya kan, maka populasinya adalah seluruh mahasiswa STAI Al-Kifayah Riau ya, karena semuanya bisa dijadikan subjek penelitian. Nah, selanjutnya ada sampel ya. Sampel itu adalah bagian kecil atau sebagian dari populasi ya, yang kita tetapkan sebagai orang yang akan kita teliti untuk diberikan angket ya. Jadi orang yang kita minta responnya. Jadi dia bagian dari populasi. Maka tadi dalam penelitian kuantitatif itu tidak, kadang kalau populasinya banyak gitu ya, tidak semuanya kita teliti. Misalnya kalau mahasiswa Al-Kifayah kan ada 2.000 orang. Kita tidak semua meneliti, tidak yang 2.000 orang itu semua tidak diteliti. Misalnya kita ambil 200 orang ya, 10% dari populasi itu. Nah, yang 200 orang itu yang disebut dengan sampel, dan mereka yang kita kasih angket atau skala ya, atau kuesioner untuk diminta responnya atas apa yang ingin kita teliti tadi ya. Nah, sampel itu ditentukan ya, ada cara menentukan sampel, cara untuk menyaring sampel tadi ya. Ada namanya probability sampling ya. Itu dengan cara mengacak atau merondon sampel tadi, populasi tadi ya, sehingga dia menghasilkan nanti nama-nama atau orang-orang yang memang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Kemudian probability sampling ini ada simple random sampling. Itu dalam sampel simple random sampling, setiap elemen populasi diambil secara bebas karena mempunyai kemungkinan yang sama untuk dipilih. Jadi nggak perlu diacak-acak, nggak perlu ditentukan kriteria apa caranya ya, diambil aja gitu sesuka-sukanya peneliti gitu ya. Yang kedua systematic random sampling. Itu model pemilihan dengan menyeleksi poin-poin random awal kemudian mengambil beberapa nomor tertentu mendapatkan kerangka sampling. Ini dengan mekanisme tertentu menentukan sampelnya. Bisa juga dengan stratified sampling, dengan membuat stratifikasi ya, tingkatan-tingkatan sampling. Misalnya kalau kita meneliti mahasiswa, kita ambil dari angkatan sekian, misalnya angkatan 2020 sekian orang, 2021 sekian orang, itu namanya stratified ya. Jadi membuat tingkatan sampel ya, atau kelas dosen, kelas mahasiswa, atau kelas yang lain gitu ya. Nah, kemudian cluster sampling, berkelompok ya, populasi dibagi ke dalam subbab kelompok yang eksklusif ya, ada dengan cluster sampling. Oke, kemudian ada non probability sampling. Dalam model ini peneliti dapat memilih sampel sesukanya dengan secara sadar memutuskan elemen mana yang menjadi sampelnya. Teknik ini jarang digunakan karena kurang memperhitungkan penilaian secara objektif dan dari sampel yang diperoleh. Ya, jadi yang biasa digunakan orang adalah probability sampling ya, dan dipilih dari 4 jenis tadi. Nah, itu biasanya komponen-komponen
dalam sebuah penelitian ya. Ada populasi, sampel ya, dan lain-lain tadi yang kita sebutkan. Kemudian pada bagian bab 4 dari penelitian ini sebetulnya juga bagian dari komponen penelitian ya. Ada instrumen penelitian ya. Instrumen ini merupakan bagian dari penelitian juga. Biasanya ini dibahas pada bab 3 dari penelitian kita. Ya. Misalnya ke dalam teknik pengumpulan data. Ya, jenis-jenis instrumen penelitian bisa pakai observasi, wawancara, angket, tes, dokumentasi dan lain-lain ya, tergantung jenis metode yang kita pakai. Ya, kalau observasi, wawancara biasanya kita gunakan dalam penelitian kualitatif. Tapi kalau angket, tes itu biasanya kita gunakan dalam penelitian kuantitatif. Nah, observasi itu apa? Observasi berarti pengamatan ya, atau pendayagunaan indera kita untuk mengamati objek penelitian kita ya. Nah, observasi ini banyak jenisnya ya. Ada observasi partisipan, non partisipan dan lain-lain. Ada sistematis dan tidak sistematis ya. Jadi banyak bentuk observasi ya. Intinya observasi itu adalah kegiatan pengamatan dengan menggunakan indera kita. Kalau kita di bidang pendidikan biasanya banyak menggunakan mata dan telinga untuk mengamati. Jarang kita pakai hidung, pakai lidah, jadi jarang ya. Kemudian ada wawancara. Wawancara juga begitu. Wawancara itu berarti tanya jawab ya, interview. Ya, ada pertanyaan, ada jawaban, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Berarti komunikasi antara dua orang. Ya, wawancara itu bisa macam-macam, ada yang wawancara terstruktur, ya artinya wawancaranya itu disusun pertanyaan-pertanyaannya ya, dan hanya bertanya pertanyaan yang sudah disusun itu kepada informan penelitiannya, dia tidak bisa bertanya yang lain. Atau kalau semi terstruktur dia bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain ya. Kalau tidak terstruktur berarti dia tidak pakai panduan sama sekali ya, hanya berbekal pengetahuan tentang penelitian yang dia lakukan. Kemudian bisa juga wawancara itu langsung dan tidak langsung. Kalau langsung berarti face to face ya, langsung tatap muka. Kalau tidak langsung berarti bisa pakai via video call ya, via telepon dan lain-lain. Angket ya, angket ini biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif ya. Angket itu berupa lembaran tertulis di mana tujuannya untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa yang dialami oleh responden. Ada beberapa bentuk instrumen kuesioner atau angket ya. Ada kuesioner terbuka namanya ya, atau angket terbuka. Jadi kuesioner dan angket ini ada yang menyamakannya, jadi sama gitu. Kalau kuesioner terbuka ini responden bebas menjawab dengan kalimatnya sendiri, bentuknya sama dengan kuesioner isian. Jadi mereka jawab sendiri sesuai dengan jawaban. Kemudian ada kuesioner tertutup atau angket tertutup. Responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan atau berbentuk pilihan ganda. Jadi sudah ada jawabannya, mereka tinggal pilih. Atau kuesioner langsung. Responden menjawab pertanyaan seputar dirinya. Kalau kuesioner tidak langsung, responden menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan orang lain. Ya, berarti ini berkaitan dengan masalah yang diteliti ya. Apakah langsung kepada orang yang kita teliti atau pendapatnya terhadap orang lain ya. Kemudian ada checklist ya, yang isiannya bersifat tertutup ya, tinggal membubuhkan checklist, jawabannya sudah tersedia. Atau skala bertingkat ya, atau skala sikap, disebut juga skala sikap ya, setuju tidak setuju, sesuai tidak sesuai dan seterusnya. Kemudian tes itu berupa beberapa pertanyaan, lembar kerja atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Lembar instrumen tes berisi soal-soal tes yang terdiri dari butir-butir soal, di mana setiap soal mewakili satu jenis variabel yang diukur. Kemudian dokumentasi berarti segala bentuk dokumen, ya bisa itu berupa majalah, dari koran, atau dari RPP, silabus, dan buku, dan lain-lain ya, yang bisa kita gunakan untuk sumber data penelitian kita. Kemudian ada istilah validitas instrumen. Ini biasanya dalam kuantitatif ada validitas alat tesnya, validitas angketnya, validitas skalanya. Jadi bagi yang melakukan penelitian kuantitatif nanti dia harus membuat validasi atau memvalidasi alat tesnya, yaitu dengan melakukan tryout atau uji coba ya.
atau minta pendapat ahli atau teman sejawat ya tentang alat tesnya tadi. Kemudian kalau dalam kualitatif tidak ada uji-uji validitas ya, dia hanya menentukan cara-caranya saja. Jadi dalam penelitian kualitatif, validitas kualitatif itu ditentukan dengan apa namanya, misalnya prolong time, ini waktu yang relatif lama, kemudian bisa juga member checking, bisa triangulasi data, gitu ya. Jadi di situ berbeda dengan kuanti, tapi tujuannya sama. Kemudian reliabilitas instrumen. Nah, ini juga kalau dalam kuantitatif ini diuji ya, dari uji statistik tadi akan ditemukan itu. Ya. Nah, itu tentang instrumen yang dipakai dalam sebuah penelitian ya. Nah, instrumen-instrumen ini ya nanti kalau kita melakukan penelitian pasti kita akan bertemu ya. Pasti kita akan membahas dan arahnya pasti akan ke sana. Oke. Baik. Kemudian sekilas juga tambahan materi kita tentang PTK ya, penelitian tindakan kelas ya. Jadi penelitian tindakan kelas ini merupakan sebuah penelitian semi eksperimen ya. Sebuah penelitian yang yang dibilang ya kuantitatif ya, dia tidak juga seketat kuantitatif modelnya, tapi dibilang kuali dia tidak juga ya, karena di sana ada observasi, kemudian juga ada rumus-rumus permasalahannya ya di dalam PTK. Tapi yang jelas PTK ini, penelitian tindakan kelas ini, merupakan sebuah model atau metode penelitian yang sudah familiar ya, terutama di kalangan guru atau para pendidik ya. Penelitian ini muncul dan fenomenal dulu di Inggris ya, dengan istilah Classroom Action Research atau CAR ya, CAR. Kemunculannya dilatar belakangi karena kesadaran pelaku kegiatan yang merasa tidak puas dengan hasil kerjanya. Dia orang bekerja kemudian tidak merasa puas, misalnya di sekolah kan, mereka tidak puas kok muridnya tidak ada perubahan, tidak bertambah gitu keterampilannya, pengetahuan dan lain-lain, padahal segala usaha sudah dilakukan. Maka dia coba melakukan penelitian tindakan ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui ya sejauh mana nanti rencana atau tindakan yang akan mereka lakukan itu efektif ya, sehingga bisa menjadi referensi mereka untuk melakukan kegiatan pendidikan berikutnya ya. Awalnya dipertanyakan ya tentang keilmiahan dari metode ini, tapi karena dianggap banyak manfaatnya dan kemudian diberikan syarat-syarat yang cukup ketat ya, sehingga kemudian dibolehkan gitu ya, dilakukan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Biasanya bagi guru ini sangat penting ya, dan bermanfaat untuk mereka. Kemudian penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam setiap kegiatan pembelajarannya. Seorang guru ketika menyadari masalah yang ada di kelasnya, seketika itu dia dapat menjadikan masalah tersebut sebagai judul penelitian tindakannya. Jadi penelitian tindakan kelas ini muncul dari masalah-masalah yang ada di kelasnya. Misalnya kita mengajar tahfiz ya, tapi kok kurang efektif rasanya ya, hafalan anak-anak tidak begitu signifikan peningkatannya. Maka kita coba carikan solusi dengan melakukan sebuah tindakan baru. Kita ambil dari sebuah metode belajar misalnya dengan metode tabarok misalnya. Kita terapkan, kemudian kita coba lihat efektivitasnya. Ya, setelah kita terapkan metode itu, meningkat enggak kemampuan anak-anak menghafal Quran gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan ya.
dalam PTK seperti itu. Nah, secara umum gitu ya, ada dua model penelitian PTK yang populer di kalangan para peneliti ya, atau para ahli. Ada model Kut-Lewin. Pertama dengan perencanaan, yang melakukan perencanaan dulu. Jadi dari masalah yang dia temukan dia buat rencana tindakan. Atau kalau dalam skripsi ya proposal ini ya. Nah, dibuat proposal tindakannya. Kemudian perlakuan ya, dia aksi kan, dia lakukan, dia ngajar dengan apa yang sudah direncanakan. Kemudian dia amatinya dan kemudian dia refleksikannya. Itu model Kut-Lewin. Kemudian yang kedua ada model Kemis dan Tagar. Model Kemis dan Tagar ini hampir sama dengan model Kut-Lewin, tapi dia membuat sekaligus ya kegiatan perlakuan dengan pengamatan itu sekaligus. Kalau di Kut-Lewin kan dia pisah tadi. Ya, sebetulnya sama ya, tapi kita banyak mempraktekkan yang model Kemis dan Tagar ini. Itu sekaligus antara aksi dan observasi. Itu karena itu lebih memudahkan dan simple ya. Oke, apa itu langkah perencanaan? Ya, langkah ini menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan itu dilakukan. Jadi lengkap ya, sederhananya ini merupakan proposal penelitian PTK yang nanti akan teman-teman buat ya jika berminat meneliti dengan metode ini. Berarti metode PTK ya. Nah, nanti akan merencanakan ya, semua direncanakan di situ, mulai dari apa masalahnya ya, latar belakang masalahnya seperti apa, kemudian tujuannya apa dijelaskan di situ, kemudian pakai teori apa nanti untuk menjelaskan masalahnya ya, dan dengan metode apa, kemudian langkah-langkah tindakannya seperti apa, ya media yang digunakan apa, metode yang digunakan apa, strateginya apa, itu nanti dijelaskan semua ada dalam perencanaan ya, termasuk biaya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, setelah matang rencananya, maka kita akan melakukan langkah berikutnya, yaitu pelaksanaan tindakan atau actionnya. Kita akan melakukan tindakan itu ya. Kita mengajar di kelas dengan apa yang sudah kita rencanakan tadi, dengan metode dan media dan seluruh yang kita rencanakan tadi kita ajar, kita praktikkan di kelas. Ya, bagi mahasiswa itu biasanya dia harus punya partner ya, tidak bisa sendiri ya. Dia harus ada partner yang ditunjuk sebagai observer nanti dalam penelitiannya, sehingga dia melakukan tindakan itu ada yang mengobservasi ya, untuk membantunya dalam melakukan refleksi atas apa yang dia lakukan nanti, sehingga hasilnya lebih objektif. Nah, setelah dilaksanakan ya, kemudian diobservasi ya, atau sekaligus bersamaan tadi ya. Menurut Kemis dan Tagar itu sekaligus ada observasi. Nah, observasi ini bisa dengan dilakukan secara langsung ya, dengan membuat panduan observasi, atau bisa dengan kita rekam ya, kegiatan mengajar kita itu bisa juga ya. Setelah itu baru refleksi. Refleksi itu adalah mengungkap kembali apa yang dirasakan oleh guru dan siswa setelah mengalami tindakan tadi. Jadi guru ditanya, bagaimana Ibu metode tadi ya, apakah Ibu cukup menguasai, apakah kesulitan-kesulitan Ibu, apa kemudahan-kemudahan yang Ibu dapatkan gitu ya. Siswa juga begitu, ditanya bagaimana pengalaman mereka selama belajar refleksi. Nah, tujuan refleksi ini adalah untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan dalam tindakan yang sudah kita lakukan, sehingga di siklus berikutnya atau di pertemuan berikutnya itu bisa kita tingkatkan sehingga hasilnya semakin baik ya, dari tindakan-tindakan sebelumnya, sehingga nanti akan sesuai dengan harapan penelitian tindakan kelas, bahwa intervensi atau tindakan yang kita lakukan ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa atau menyelesaikan masalah yang ada di kelas gitu ya. Nah, ini namanya penelitian tindakan. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman nanti bisa juga memilih model penelitian ini ya, selain kuanti dan kualitatif bisa juga menggunakan penelitian tindakan ya, khususnya bagi yang di jurusan keguruan ya. Ini juga cukup bermanfaat dan cukup bagus ya dilakukan. Baik, itu seputar tadi komponen-komponen, instrumen dan penelitian tindakannya. Sekilas
seperti itu ya, metode penelitian yang ada ya. Kemudian teman-teman nanti juga diharapkan untuk segera memikirkan tentang ide penelitiannya ya. Ide penelitiannya ya, apa yang mau diteliti. Mulai dari sekarang dicari permasalahan-permasalahan penelitian yang ada di lapangannya, apa kira-kira nanti yang menarik untuk diteliti. Jadi di akhir semester ini nanti teman-teman sudah punya sebuah judul yang layak untuk diajukan menjadi judul skripsinya. Nah, mulai sekarang lakukanlah survei ya, survei di sekolah atau yang sudah melakukan kemarin. Coba dipastikan betul permasalahannya apa dan dicari variabelnya. Ya, apa variabel dari masalah tersebut untuk ditetapkan sebagai objek dalam penelitiannya. Ya, setelah itu baru susun judul penelitiannya apa. Ya, susun judul penelitiannya, kemudian minti bisa diajukan kepada Kaprodi. Ya. Itu Bapak, Ibu, teman-teman, saudara semuanya, ya, sebagai tambahan materi kita ya untuk penjelasan dari apa yang sudah kita bahas ya. Pada prinsipnya nanti ketika ingin mengajukan judul skripsi, yang pertama pastikan kita sebagai seorang peneliti memahami arah dari judul tersebut, ya, arah penelitian judul tersebut ya, sehingga tidak membingungkan kita ketika ditanya kita mau pakai metode apa ya. Kalau kita ingin menguji hubungan sebab akibat ya, pengaruh atau perbandingan ya, maka berarti kita akan menggunakan judul kuantitatif ya. Tapi kalau kita ingin menjelaskan, menggali lebih jauh tentang sebuah variabel, sebuah fenomena atau peristiwa ya, untuk mendeskripsikannya, untuk menganalisis kasusnya atau model yang lain fenomenologi, maka kita pakai kualitatif. Tapi kalau ingin menggunakan sebuah tindakan ya, melakukan sebuah intervensi kemudian diuji dampaknya ya dan dilakukan di kelas, seperti kita pakai PTK. Jadi harap dipahami arah penelitiannya kemana ya, apa yang mau kita lakukan sehingga judulnya tidak salah kaprah nanti ya. Ya. Di awal sudah kita jelaskan perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Secara substansi ada beberapa perbedaan di antara penelitian tersebut ya. Itu tolong dibaca-baca lagi dan difahami lagi nanti ketika mengajukan judul. Jadi mantapkan metodenya apa yang sudah dipilih, yang sudah Anda tetapkan ya, sehingga nanti bisa membantu kita dalam menyusun proposal. Itu saja saya kira Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Mungkin nanti kalau ada diskusi silakan disampaikan di grup WhatsApp kita ya, kita bisa diskusikan di situ lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.